Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Krisadrianto dengan NIM 2411021. Di sini saya akan menjelaskan untuk ketiga gambar ini ya, langkah pengerjaan, soalnya dan topologinya. Nah, di sini saya akan untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan langkah kerja penyelesaiannya dulu. Ini adalah panduan tahap demi tahap untuk mengimplementasikan jaringan dan membuat video tutorial sesuai dengan ketentuan tugas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu membuat gambar topologi dengan sesuai ketentuan. Buat skema jaringan yang menunjukkan hubungan antara perangkat modern router yaitu PCA dan PCB. Untuk yang kedua, konfigurasi router mikrotik yaitu via MAC address di Winbox untuk menghubungkan ke router mikrotik menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC address untuk akses awal. Dan yang ketiga, beri nama router yaitu untuk mengatur nama router sesuai identitas nama saya identitas NIM saya yaitu 2411021 agar lebih mudah dikenali. Untuk yang keempat, beri nama tiap interface yaitu menandai port 1, port 2 dan port 3 yaitu misalnya port 1 PCA, port 2 PCB dan port 3 nya gateway. Untuk yang kelima, konfigurasi IP address pada masing-masing interface yaitu header 1 dengan IP 192.168.1.2/29 yaitu koneksi ke modem, dan header 2 yaitu 24.11.0.21/27 untuk PCA. Dan yang ketiga, header 3 yaitu 2.41.10.21/26 yaitu untuk PCB via DHCP. Untuk yang keenam, konfigurasi DHCP server yaitu jika diperlukan saja disarankan diaktifkan pada header 3 untuk PCB agar IP diberikan otomatis. Yang ketujuh, konfigurasi gateway untuk tambahkan IP router mikrotik agar lalu lintas data keluar melalui gateway modern yaitu dengan IP 192.168.1.1. Untuk ke-8, konfigurasi DNS, atur DNS di mikrotik misalnya yaitu dengan DNS-nya contohnya yaitu misalkan 888 atau itu adalah Google DNS untuk resolusi domainnya. Yang ke-9, firewall NAT. Ini untuk atur NAT yaitu dengan opsi yang squared di firewallnya agar LAN bisa mengakses internet. Dan yang ke-10, tes komunikasi ping. Yang ke-10 ini tes komunikasi pingnya yaitu yang pertama cek koneksi internet, yang kedua dan ping ke google.co.id. Dan yang ke-11 yang terakhir ini adalah jika sudah selesai aja ya konfigurasi IP address tiap PC yaitu, dan yang terakhir tes ping IP gateway dan akses internet melalui browser. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi video tutorialnya, yaitu saya sebagai mahasiswa diminta membuat jaringan internet di rumah ke dua komputer dengan pengalamatan statis, manual, dan dinamis atau DHCP. Untuk ketentuan konfigurasinya yang pertama yaitu header 1 ke modem IP dari modem 192.168.1.1/29. Yang kedua, header 2 ke PCA IP address-nya yaitu 24.11.021/27. Dan yang ketiga yaitu PCB IP address-nya IP address-nya 24.11.10.21/26 dengan DHCP yang aktif. Yang keempat, DHCP untuk maksimal 5 user di jaringan B. Dan yang kelima, aturan penghitungan IP. Ini jika NIM IP network tambah 1 agar bukan IP network, jika NIM broadcast-nya dikurang 1, dan jika NIM digunakan sebagai IP address. Yang keenam, subnet tidak boleh terpisah, harus sesuai alokasi ya. Dan yang terakhir itu saya akan menjelaskan bagian gambar topologinya. Di situ saya topologinya udah mendesain sendiri ya. Untuk topologi visualnya yaitu menampilkan koneksi fisik dan logis antar perangkat.
Yang pertama yaitu router mikrotiknya dengan NIM saya 2411021, pusat distribusi koneksinya. Untuk yang kedua modem internet ke Ether 1. Untuk di bagian mikrotiknya menggunakan IP dari 192.168.1.1/29 atau defaultnya itu gateway. Dan yang PCA ke Ether 2 mikrotik. Untuk IP-nya yaitu 241.1021/27 itu IP manual, dan yang PCB ke Ether 3 mikrotik IP dari 2.41.10.21/29 yaitu otomatis via DHCP. Untuk keterangan IP-nya yaitu 192.168.1.1/29 yaitu IP router mikrotik pada sisi WAN Ether 1. Dan yang kedua 24.11.0.21/27 yaitu IP untuk PCA, yaitu IP statis. Dan untuk 2.41.10.21/26 yaitu IP untuk PCB diberi ke DHCP dari mikrotik. Dan untuk kesimpulan dari semua ketiga gambar itu ya, yaitu gambar itu menunjukkan yang pertama-tama yaitu struktur topologi jaringan sederhana dengan router mikrotik dan 2 PC. Untuk yang kedua adalah langkah kerja praktis untuk implementasi jaringan. Yang ketiga penjabaran IP sesuai dengan format subnet dan perhitungan berbasis NIM saya yaitu 2411021. Dan yang terakhir yaitu output akhir adalah jaringan rumah dengan internet yang bisa dibagi kedua PC menggunakan konfigurasi IP statis dan DHCP. Untuk sekian dari penjelasan saya, di sini saya akan melanjutkan ke tahap konfigurasi mikrotiknya. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap mengkonfigurasi mikrotiknya. Nah, untuk yang pertama-tama di sini kita membuka Winbox, masuk ke identity, beri nama dulu. Nah, untuk yang kedua kita masuk ke interface. Di sini kita ubah dulu ya dari namanya Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Ubah sesuai dengan topologinya. Yaitu untuk Ether 1 gateway, Ether 2 PCA dan Ether 3 PCB. Nah, untuk selanjutnya di sini kita masuk ke IP address, yaitu kita jangan lupa tambahkan IP address-nya ya, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ke IP routers, di sini jangan lupa juga tambahkan IP routers-nya ya. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke IP DNS ya. Jangan lupa ditambahkan IP DNS-nya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ke IP DHCP servernya jangan lupa ditambahkan juga. Nah, setelah itu masuk firewall-nya juga jangan lupa ditambahkan ya. Settingnya masuk ke red out interface-nya itu, dan selanjutnya kita masuk ke kita tes dulu ya, bisa berhasil atau tidak. Pin 192.168.1.1 dan ternyata berhasil. Kita masuk ke pin Google juga. Nah, berhasil juga. Nah, setelah itu kita ke kontrol panel, kita setting dulu IP-nya ya. Properties ini. Nah, ini untuk IP-nya ya. Setting seperti ini. Nah, untuk selanjutnya untuk IP-nya seperti ini ya, jangan lupa disetting dulu. Nah, untuk selanjutnya kita oke dulu. Masuk ke CMD, kita ping dulu dari PCB 2.41.10.21 dan ternyata berhasil. Nah, setelah itu kita ping dulu IP modemnya, berhasil juga. Oke, kita tes masuk Google rcti.tv. Nah, berhasil ya. Sekian. Tahu dulu. Sudah berhasil juga. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.